Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP di hari Jumat sore jam 17.25. Saya tidak akan membahas kemana-mana. Sesuai dengan judul, bagaimana menuju ke sistem terbuka, ya. Dan apakah ini menjadi solusi untuk antrian kendaraan yang ada di gerbang tol 5 utama atau di tol Cijago 3 Jor 2? Dan apa sih sebenarnya penyebab utamanya? Jadi setelah saya seperti yang mungkin pemirsa ketahui, saya berhubungan baik dengan pengelola jalan tol Cijago 3 PT TLKJ, dan juga berhubungan baik dengan pengelola tol Serpong Cinere pengelola tol Serpong Cinere yaitu CSJ. Dan kemarin sudah saya buatkan wawancara khusus pemirsa, dan saya diminta untuk juga memberikan sesuatu hal yang positif untuk pengelola jalan tol. Artinya tidak hanya sekedar video, tapi juga apa hal yang mungkin membuat sesuatu hal yang, contoh inilah yang sedang kita saksikan. Ada tiga gardu dari kiri. 3 gardu dari kiri adalah kondisi di mana salah satu menjadi penyebab antrian kendaraan. Nah, mohon ditulis kira-kira apa sih penyebab atau alasan dari pengguna jalan yang mungkin sering kali lupa mengisi saldo. Tidak apa-apa, mohon juga yang lain tidak membuli pengguna jalan lain yang mencoba untuk mengutarakan alasannya, karena mungkin ini juga akan saya sampaikan ke pengelola jalan tol. Kira-kira kenapa alasannya tidak ataupun lupa mengisi saldo? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa bantuan yang pengguna jalan harapkan, ya? Karena memang dampaknya seperti yang kita bisa saksikan, ini dampaknya itu antrian yang juga panjang. Begitu volume bertambah, maka ini antriannya akan menjadi semakin lebih panjang, semakin lebih panjang, gitu. Apakah perlu misalkan bantuan seperti di tol Cipali dengan tulisan spanduk besar untuk pengingat bahwa pastikan saldo Anda cukup, gitu ya? Nah, ini karena kita saksikan nih 3 gardu dari kiri, dan juga di posisi ini terlihat, ya. Nah, di gardu 2 paling kiri juga kita saksikan di sini ada kendaraan 3 dari kiri, ada kendaraan yang menyalakan hazardnya. Itu juga sama, mobil berwarna putih juga kondisinya tidak bisa berjalan karena sepertinya saldonya kurang cukup, sampai mungkin butuh waktu untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Nah, apa bantuan yang diharapkan dari sini? Lalu jika ada kendala di gardu nomor berapa dari paling kiri misalkan, atau gardu yang keberapa di operatornya apa, tolong tuliskan dengan detail, karena itu juga yang diharapkan oleh pengelola jalan tol. Feedback yang bagus, ya. Misalkan gini, kayak contoh kemarin saya selalu mencontohkan sesuatu hal yang misalkan yang sudah saya lakukan. Gardu paling kiri misalkan untuk di operator e-tol Mandiri itu ada bermasalah. Nah, lalu seketika sudah saya sampaikan, lalu dikaji atau dievaluasi oleh tim dari peralatan tol ini, maka berikutnya saya coba lagi, itu langsung cepat sekali, ya. Atau yang kedua, bisa jadi memang kartu e-tol kita yang perlu diperbarui, ya. Misalkan terlalu banyak goresan-goresan dan lain sebagainya, sehingga perlu diperbarui untuk dapatkan kartu baru, gitu ya. Nah, ini juga tuliskan saja di kolom komentar, mohon dengan alasan-alasan yang sangat-sangat detail, gitu ya, agar kita yang membacanya juga bisa meneruskan informasi ini ke pengelola jalan tol. Karena ini juga yang diharapkan dari pengelola jalan tol, adanya feedback yang positif untuk mereka. Karena nanti dengan feedback positif ini juga nanti akan berguna untuk pengguna jalan juga, karena pengguna jalan jadinya akan jauh lebih lancar. Itu kan yang tentunya pemirsa semua harapkan. Lalu kita bicara hal yang ketiga, pemirsa semua, kalau misalkan kondisi dengan yang kita sudah bahas dengan wawancara eksklusif saya dengan Pak Alfiandra pada waktu yang sudah lama, ya, waktu Cijago 3A beroperasi dan pada saat pembangunan Cijago 3B, itu sudah dijelaskan oleh Pak Alfiandra selaku Direktur Eksekutif Direktur Operasi TLKJ, menyampaikan beliau bahwa gerbang tol 5 utama memang juga sepertinya umurnya tidak lama, makanya dibuat dengan konstruksi yang tidak permanen. Jadi kita saksikan ini adalah 5 utama itu adalah bukan konstruksi yang permanen. Jadi dia ada umurnya, dan nantinya dari Cimanggis hingga ke bandara akan diterapkan satu tarif atau disebut juga dengan sistem transaksi terbuka. Ini juga ditekankan, juga ditambah lagi dengan informasi dari Direktur Utama PT CSJ Ibu Mirza. Kemarin sudah diberikan waktu dan kesempatannya juga oleh beliau, dan terima kasih banyak sekali lagi juga untuk Bu Mirza.
Dan di situ juga dijelaskan bahwa memang ada pembicaraan untuk terbuka dan memang semuanya akan mengarah ke terbuka. Kenapa? Karena kalau Cijago tidak terbuka dan kembali ke tertutup, pertama tarifnya pasti akan lebih dari 15.000, itu satu. Yang kedua, antrian memang tidak ada di gerbang tol 5 utama, tapi dia akan berpindah ke, kalau dari arah Jagorawi dia akan berpindah di Simpang Susun Cimanggis, di mana begitu masuk ke Cijago maka di gardu atau di gardu tol itu nanti akan dibuatkan alat dan itu akan berpindah antrian kendaraannya di sana ya, di Cimanggis atau di akses masuk manapun dan juga akses keluar manapun. Sedangkan dengan sistem terbuka antrian kendaraan ini cuma ada di satu titik saja, yaitu bisa jadi di akses keluar saja kalau dari Jagorawi, atau kalau dari 5 utama itu adalah akses masuk saja ya, karena kalau keluarnya kita sudah tidak perlu lagi membayar, kita sudah cukup membayar satu tarif saja. Dengan begitu juga di sini dengan Tol Desari yang juga sudah menerapkan terbuka ya, yang sebelumnya dengan zonasi seperti Cimanggis Cibitung saat ini zonasi ya, tapi ada pembuatan gerbang tol Jatikarya karena ke depan akan dibuatkan dengan sistem transaksi tertutup untuk dari Cimanggis Cibitung ini. Makanya dibuatkan gerbang tol Jatikarya utama. Tapi saya nih juga kita akan terus menunggu kira-kira seperti apa kebijakannya, tapi boleh silakan pemirsa tuliskan kira-kira menurut pemirsa semua dengan alasan-alasan yang mohon ditulis dengan baik untuk nantinya bisa dibaca dan juga bisa saya serahkan ke seluruh pengelola jalan tol, meskipun nanti juga keputusannya ada di BPJT, tentunya ada di Badan Pengelola Jalan Tol ya. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Ini saya akhiri karena kondisinya sudah mulai hujan dan saya khawatir bertambah parah. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Kita ketemu lagi di video drone berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.